Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada kajian berlalu telah kita bacakan muqaddimah, pembukaan yang sangat ilmiah, pembukaan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Awal kitab Lum'atul I'tiqad. Kita memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan dari muqaddimah kitab Lum'atul I'tiqad yang telah diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya pada halaman 28. Pada syarah beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, al-lum'atu tutlaq fil lughati ala ma'anin. Lum'ah bahasa Arab dapat digunakan pada banyak makna. Ini kelebihan bahasa Arab. Ada satu kata bermakna banyak. Sebaliknya ada dua kata, tiga kata, satu makna. Ini bahasa Arab. Unik sekali. Kalau yang seperti ini, al-lum'ah bisa bermakna dua, satu kata bermakna dua, tiga, namanya kalimat al-mushtarakah. Kalau yang tiga kata, empat kata, satu makna, itu maknanya al-mutaradifah. Makanya kata al-kalimat al-mutaradifah, kata-kata yang sama maknanya, di situ akan kita lihat banyak kata-kata tapi sama atau mirip maknanya. Lawan kata mutaradifah, al-mushtarakah ini. Al-lum'ah digunakan untuk makna yang banyak. Minha diantaranya al-bulghatu minal 'aish, yaitu al-bulghah min al-'aish, wa hadha al-ma'na ansab ma'na li mawdu'i hadzal kitab. Di antara makna yang beliau bawakan di sini, tentunya makna yang diinginkan dalam judul kitab Lum'atul I'tiqad, maknanya bekal. Bekal yang cukup. Al-bulghah min al-'aish. Lum'ah maknanya adalah al-bulghah min al-'aish. Jadi makna kata bahasa Arab lain maknanya. Jadi lum'ah di sini maknanya bekal yang cukup dari kehidupan. Berarti dapat dipahami lum'atul i'tiqad, i'tiqad keyakinan, berarti bekal yang cukup bagi keyakinan. Maka beliau mengatakan wa hadzal ma'na ansab. Maka makna lum'ah dengan makna bekal ini lebih cocok di sini, karena banyak maknanya kan, tapi kita pilih yang makna bekal untuk judul kitab Lum'atul I'tiqad. Fa makna Lum'atul I'tiqad huna, dengan demikian artinya arti daripada lum'ah sekarang, makna dari judul kitab Lum'atul I'tiqad adalah al-bulghatu 'anil i'tiqad, al-bulghatu min al-i'tiqadis sahih al-mutabiq li mazhabis salaf ridwanullahu alaihim, yaitu bekal yang cukup dari keyakinan-keyakinan yang sahih yang sesuai dengan
mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salaf. Dapat dipahami bahwasanya kitab ini akan memberikan bekal yang cukup bagi kita selaku umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan mempelajari kitab Lum'atul I'tiqad, akan diberikan bekal yang cukup untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup. Berarti ada lebihnya, ada dibahas dalam kitab-kitab lain. Namun apa yang akan disampaikan di sini adalah akan memberikan pemahaman yang atau akidah, keyakinan yang cukup dan benar yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Itu mana kitab. Wal i'tiqad al-hukm adh-dhihni jazim, maka keyakinan itu adalah hukum akal, hukum pikiran yang pasti. Keyakinan itu hukuman akal yang pasti. Fa in tabaqal waqi' fa sahihun, jika pikiran kita, akal kita sesuai dengan kenyataan maka benar dia. Wa illa fa fasid, jika tidak maka tidak. Kita berpikir bahwasanya hewan tersebut bisa berbicara misalnya. Lihat waqi'nya, bisa enggak mereka berbicara? Berbicara dengan bahasa kita tidak bisa. Berarti keyakinan kita tentang hewan itu bisa berbicara saat ini tidak bisa dikatakan keyakinan yang benar. Makanya batil. Maka ini maksudnya adalah ketika kita meyakini Allah itu mempunyai tangan, lihat waqi'nya. Jika sesuai dengan waqi' maka benar. Dan waqi' di sini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam nas. Maka benar, jika tidak maka tidak benar. Misalnya meyakini Allah itu zalim misalnya, atau tangan Allah itu terbelenggu, kan? Kata Yahudi apa? Inna yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Mereka mensifati Allah, tangan Allah terbelenggu. Ini keyakinan mereka. Waqi'nya, kenyataannya tidak ada. Berarti akidah yang batil. Makanya Allah bantah dengan firman Allah, bal yadahu mabsutatan. Akan tapi tangan Allah itu terbentang, yunfiqu kayfa yasha. Allah memberikan rezekinya sesuai yang Allah kehendaki. Ini keyakinan. Jadi kita simpulkan makna judul kitab Lum'atul I'tiqad adalah bekal yang cukup bagi keyakinan yang sahih, yang pasti dan sesuai dengan waqi' Al-Qur'an dan hadis. Adapun kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin pertama adalah al-muallif al-Imam Ibnu Qudamah memulai kitab dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita baca pada kajian berlalu, maka beliau memulai dengan bismillah adalah mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah dan juga kitab para ulama. Kita melihat Al-Qur'an semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat Al-Bara'ah, karena tidak ada wahyu turun menyatakan hal tersebut. Al-hadis juga menjelaskan tentang hal tersebut, di mana Nabi ketika menulis surat memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita membaca kitab para ulama, mereka membiasakan diri membaca bismillah. Tujuannya adalah untuk tabarruk, mencari berkah dengan menyebut nama Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kemudian kesimpulannya ats-tsana 'ala Allah bil hamdi. Al-Imam Ibnu Qudamah setelah membaca bismillah, beliau ats-tsana 'alal hamd, 'ala Allah bil hamd. Beliau tsana, yaitu memuji Allah, menyanjung Allah dengan pujian-pujian. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan alhamdulillah itu pujian. Tapi kalau diulangi pujian alhamdulillah 2 kali 3 kali dan seterusnya, namanya ats-tsana, sanjungan. Dalam bahasa kita mungkin agak sedikit sulit kita bedakan mana sanjungan, mana pujian. Bahasa Arab jelas.
Kalau kita ulangi alhamdulillah, alhamdulillah, ini tsana namanya. Walhamdu, jadi muallif Ibnu Qudamah memuji Allah Azza wa Jalla dengan mengulangi pujian yang indah tersebut. Walhamdu, dan pujian itu adalah dzikru awsafil mahmud al-kamilati. Memuji itu adalah menyebut sifat-sifat seseorang atau menyebut sifat yang terpuji yang sempurna. Namanya pujian. Memuji orang pasti kita akan menyebut sifat-sifat dia yang sangat indah, yang sangat sempurna. Itu pujian. Wa af'alihi al-hamidati, dan perilaku dia yang sangat terpuji. Demikian pujian itu. Mana pujian? Kita menyebut sifat-sifat seorang yang sangat sempurna dan perilaku pekerjaan dia yang sangat terpuji. Ma'al mahabbati lahu bitta'zim, dengan dibarengi dengan rasa cinta kepadanya dan juga pengagungan. Ini makna alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Pujian ketika kita memuji Allah Azza wa Jalla, maka maknanya ini kita menyebut sifat-sifat Allah yang sempurna dan menyebutkan perilaku pekerjaan Allah yang sangat sempurna dan mulia dan terpuji, dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini pujian. Makanya Allah senang dipuji, dan kita diperintahkan untuk memuji Allah Azza wa Jalla, terutama terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita memuji Allah Azza wa Jalla. Allah berikan pahala. Allah anggap pujian kita sedekah. Fa inna bi kulli tahmidatin sadaqah. Karena setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Makanya orang miskin bersedekah dengan tasbih. Dengannya dia akan dapat mengejar orang kaya. Para sahabat, orang-orang yang miskin pada zaman Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, telah berlalu, telah meninggal, telah pergi membawa harta dan pahala yang banyak orang kaya. Sedangkan kita orang miskin tidak bisa memberikan harta, dengannya kita bersedekah dan seterusnya. Maka Rasulullah memberikan jawaban, memberikan amalan yang dapat menyamai orang kaya. Sama-sama bersedekah. Karena para sahabat mengadu, mereka bersedekah, kami tidak bersedekah karena kami orang miskin, kata mereka. Afala ukhbirukum, maukah kalian saya kabarkan tentang amalan yang kalian dapat mencapai pahala orang kaya? Itu sama-sama bersedekah, yaitu fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah, takbiratin sadaqah, tahmidatin sadaqah, dan seterusnya. Ini mana alhamd, yaitu pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tidak boleh memuji seseorang berlebihan, karena biasa pujian tersebut dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan, yang itu hanya untuk Allah. Pengagungan dan cinta untuk Allah. Memuji seseorang layaknya, apalagi memuji seseorang yang tidak ada pujian tersebut padanya, tidak boleh. Allah berhak dipuji dengan sifat-sifat yang sangat sempurna dan mulia, dan pekerjaan dan juga perilaku yang sangat sempurna dan mulia. Itu hanya Allah Azza wa Jalla, dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Maka yang kadang kita ingatkan tentang berzikir selesai sholat fardu, yang kita disunnahkan untuk berzikir subhanallah, subhanallah. Yang sebelumnya Allah astaghfirullah, 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 wa man tassalam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu membaca subhanallah 33 kali. Kita hendak tenang berzikir, hitung dengan tenang, santai, khusyuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasakan kalau memang lebih konsen lagi, kita lihat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena kita melihat ikhwah kita, ya lama kita mengaji sudah, kadang bibir kita gerak. Ini gerak cepat. Ini Syekh Al-Albani mengatakan ini zikir yang sifatnya bukan zikir, tapi apa istilah Arabnya beliau? Shibish kayaknya, wallahu alam. Ada rekaman kasetnya. Jadi beliau memberikan peringatan bagi kaum muslimin, hendaknya zikir itu diresapi dan dihayati dan
dimaknai dengan makna yang di sini. Memuji Allah itu menyebut sifat Allah yang mulia sempurna dengan rasa cinta dan pengagungan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, rasakan dalam hati besarnya Allah Azza wa Jalla dan pahami dalam hati betapa mulia dan agungnya Allah. Demikian ketika zikir. Sehingga kita berzikir kadang hanya di lisan saja, belum masuk ke hati kita, belum bisa kita hayati. Maka kita harus biasakan diri dengan hal tersebut. Karena tentu lebih santai pelan berzikir dan makharij hurufnya pun dapat kita datangkan. Coba kita mendengar orang kaum muslimin yang berzikir di sana, cepatnya subhanallah, cepat sekali. Maka kita hayati zikir tersebut. Itu makna asli bertasbih atau bertahmid. Berikutnya beliau sampaikan di sini bahwasanya Allah disifati dan dipuji di semua tempat, diibadahi di semua tempat dan waktu. Tidak ada tempat dan waktu melainkan Allah diibadahi di muka bumi ini. Dan Allah disembah, dipuji dengan makhluk yang hidup ataupun yang mati. Semua makhluk bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan akan agungnya Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah dan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Suci dari segala teman dan istri dan seterusnya yang disifati oleh orang kafir, sifat yang sangat tidak layak untuk Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita akan membaca perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah berikutnya, halaman 31. At-taslim wal qabul ayati wa ahaditsis sifat. Taslim menerima, wal qabul at-taslim pasrah berserah diri, wal qabul dan menerima ayat-ayat dan sifat, ayat-ayat dan hadis sifatullah. Maka pembahasan ini adalah tentang hendaknya seorang muslim dan muslimah tunduk dan menerima taat terhadap nas Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Harus terima dan tunduk. Berarti tidak boleh kita mendengar nama-nama Allah ketika ayat sifat berjalan atau ketika ayat sifat kita lewati, lalu kita berpikir tangan seperti apa, tidak boleh. Maka hendaknya kita mempunyai sikap dan adab yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu at-taslim, pasrah, berserah diri dan terima sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan pasrah dan menerima ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa kullu ma jaa fil Qur'an, dan setiap apa yang telah datang dalam Al-Quran, au sahha 'anil Mustafa alaihi salam, atau yang telah sah dan sahih dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, wa wajibat imanu bihi, maka wajib kita beriman dengannya. Jadi tentang sifat Allah yang telah datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, wajib al-imanu bih, wajib kita beriman dengan sifat yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Wa talaqqihi bit taslim wal qabul, dan wajib kita menerima sifat-sifat tersebut dengan menyerahkan diri dan menerima. Wa tarki at-ta'arrudi, wa tarku at-ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wil wat tashbih wat tamtsil, dan tinggalkan at-ta'arrud, mempermasalahkan nama-nama tersebut dengan kita menolaknya atau mentakwilnya, menyelewengkan maknanya, wat tashbih atau menyerupakan, wat tamtsil dan menyamakan. Akan dibahas tentang makna masing-masing istilah ini. Insyaallah kita akan melalui istilah ini, takwil, tashbih, tamtsil, ta'til, pada
pembahasan kedepannya terus akan berlangsung karena kita sedang bahas nama-nama Allah. Kapan mereka mentasbih, kapan mereka mentakwil dan mentamtsil, akan kita lalui kedepannya. Maka akan disampaikan pada syarah Syekh Ibnu Utsaimin nantinya. Wa ma ashkala min dzalika wajaba itsbatuhu lafdhan. Adapun yang mungkin iskal bagi kita, ada masalah mungkin timbul yang tidak jelas bagi kita, wajaba itsbatuhu lafdhan, maka wajib kita tetapkan secara lafaz. Wa tarku ta'arrudi li ma'nahu, dan kita hendaknya meninggalkan membahas, memperdebatkan apa yang kita belum jelas maknanya. Dan kita tinggalkan makna, maksudnya kita tidak perlu panjang lebar membahas seperti apa hakikatnya, seperti apa rupanya dan bagaimana. Ini tinggalkan. Imani seperti apa lafadznya. Dalam Al-Quran lafadznya ayat tangan, imani. Dalam Al-Quran lafadznya yadun, ainun, mata, imani. Tanpa kita terlalu panjang lebar mempermasalahkan, memperdebatkan tentang hakikat maknanya. Wa nuruddu ilmahu ila qailihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada Allah yang mengucapkan lafaz tersebut dalam Al-Quran, dan kepada Rasul Nabi kita Muhammad yang mengucapkannya dalam hadis-hadisnya. Wa naj'al uhdatahu ala naqilihi, dan kita jadikan tanggung jawab terhadap orang yang menukilnya. Kita serahkan tanggung jawaban kepada penukil-penukilnya, ittiba'an li tariqil rasikhina fil ilmi, untuk mengikuti jalannya, manhajnya orang-orang yang mendalam keilmuannya, alladzina asna Allahu alaihim fi kitabihil mubin, yang Allah telah sanjung dan puji di dalam kitab Al-Quran, dalam kitab yang mulia yang jelas, maksudnya Al-Quran, biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah azza wa jalla, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam keilmuannya, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min 'indi rabbina, semua berasal dari Rabb kami. Karena semua ayat dan sifat, baik ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum dan akhlak, dan juga sifat-sifat dan nama Allah, maka semua dari Allah kita imani, kita terima dan kita taslim kepadanya. Wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil li mutasyabihi tanzilihi, dan Allah berfirman terhadap orang-orang yang, atau Allah berfirman tentang orang-orang yang mencari takwil, ingin mentakwil sifat-sifat tersebut, dan orang-orang yang ingin menyerupakan sifat-sifat Allah. Fa amman allazina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hatinya kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti apa yang tidak jelas bagi mereka, mengikuti syubhat. Apa tujuannya? Ibtigha'a al-fitnati, tujuannya adalah untuk mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari penafsirannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang dapat mengetahui maknanya adalah kecuali Allah azza wa jalla. Faja'ala ibtigha' at-ta'wil alamatan 'ala az-zayg, maka Allah menjadikan orang-orang yang ingin, orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mentakwil sifat Allah misalnya, sebagai tanda kesesatan. Sifat-sifat Allah jelas lafaz-lafaznya, maknanya, akan tapi hakikatnya mereka ingin mencari-cari seperti apa hakikatnya. Maka mereka ketika mendapatkan sebuah makna yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka takwil. Tangan menjadi nikmat Allah, tangan bermakna kekuatan, maka mereka menafikan atau menyelewengkan maknanya. Maka orang-orang yang ingin mentakwil sifat-sifat Allah, Allah jadikan ini sebagai tanda kesesatan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fi dzam, dan Allah menggandengkan hal tersebut dengan ingin terjadi fitnah. Tsumma hajabahum amma ammaluhu, kemudian Allah menutup, menghalangi apa yang mereka inginkan tersebut. Wa qata'a atma'ahum amma qasadu, dan Allah memutuskan keinginan mereka tersebut,
biqaulihi subhanahu, itu Allah memangkas apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hayal-hayalkan, apa yang mereka maknai, hakikat sifat Allah yang mereka ingin ketahui, mereka dipangkas dengan firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang dapat mengetahui maknanya, penafsirannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Imam Ibnu Qudamah. Kesimpulannya bahwasanya kita hendaknya selaku muslim dan muslimah beriman dan wajib beriman kepada Al-Qur'an dan hadis, dan wajib tunduk dan taslim menerima apa yang telah datang dari Al-Qur'an dan hadis tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, tanpa kita mentakwil, tanpa kita mentasbih dan mentamtsil, dan tidak perlu kita ributkan dan dipermasalahkan hal tersebut. Kita hanya imani lafaz yang ada di sana, lalu kita serahkan makna hakikatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada lafaz-lafaz yang sifatnya dipahami bermasalah. Dari lafaz-lafaz yang kita baca tadi, ada pemahaman yang sifatnya iskal, berbahaya, yang akan condong ke pemahaman al-mufawwidah, yaitu sebuah kelompok yang dia mengatakan nama-nama Allah ini misalnya tangan, sifat Allah Azza wa Jalla. Ini kita tidak tahu maknanya, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Yadun artinya tangan, tapi dia mengatakan ini tidak tahu kita apa maknanya, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mengingkari, tapi tidak juga menetapkan makna hakikat tangan tersebut. Ini al-mufawwidah namanya. Di sini ada lafaz-lafaz yang mengatakan ke sana, yaitu perkataan beliau, wa ma ashkala fi dzalika wajib isbatuhu lafzan. Ada yang kita belum jelas memahaminya, kita wajib menetapkannya secara lafaz. Maksudnya lafaz yadun, lafaznya, tapi maknanya kita tidak tahu. Seperti itu yang dipahami di sini. Tapi bukan berarti Al-Imam Ibnu Qudamah berpemahaman dengan pemahaman al-mufawwidah. Makanya di sini Syekh atau mu'alliq kitab, pentahqiq kitab Ashraf Ibn Abdul Maqsud membawakan fatwa atau komentar dari Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh. Beliau mengatakan bahwasanya perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah, wajib al-iman bihi lafzan, wajib kita beriman dengan lafadznya. Lafadznya maknanya tidak disebutkan. Ini dapat memberikan salah paham orang yang mendengarnya bahwasanya adalah pemahaman mufawwidah yang berakibat nanti akan menuduh Ibnu Qudamah berpemahaman al-bidah, yaitu al-mufawwidah. Kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya al-mufawwidah itu syarrul madzahib wa akhbathiha. Syarru al-madzahib wa ahli bidah. Pemahaman mufawwidah yaitu mengatakan yadun itu lafaz, maknanya serahkan kepada Allah. Ini kata Ibnu Taimiyah, mazhab yang paling jelek, paling keji, dan kelompok ahli bidah yang sangat jelek, kata Ibnu Taimiyah. Jadi bahaya kalau kita salah memahami Ibnu Qudamah di sini, maka kita akan tuduh beliau sebagai mufawwidah ahli bidah. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Dan di sini ada ta'liq perlu yaitu pembenaran dari ulama-ulama masa kini, dibenarkan lafaz tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwasanya idz la yakhfa anna madhhab ahlussunnah wal jamaah huwal iman. Semua kita tidak ragu bahwasanya mazhab ahlussunnah wal jamaah adalah beriman dengan apa yang telah tetap dari Al-Qur'an dan hadis, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla lafzan wa ma'nan, secara lafaz dan makna. Bukan hanya lafaz saja, akan tapi secara lafaz dan makna kita imani. Wa i'tiqadu anna hadhihi al-asma' was sifat 'ala al-haqiqah 'ala al-majaz. Dan kita imani sifat-sifat Allah ini hakikat, hakiki, bukan majaz. Bukan majaz. Jadi maksudnya kita memahami tentang Allah hakikatnya ada sesuai dengan sifat bagi Allah yang layak. Bukan majaz, bukan maknanya adalah sindiran atau kata-kata yang dipinjam, itu majaz. Misalnya kita mengatakan ra'aitu al-asada yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa sedang khutbah di mimbar. Ini kata-kata majaz. Dia mengambil, mencopot kata singa di kata mimbar. Padahal yang khutbah biasanya manusia lafaz tersebut. Tapi oleh orang Arab itu untuk majaz. Untuk meminjam kata asad, itu menggambarkan akan beraninya
dan tegas dan kuatnya sang khatib yang sedang berkhutbah. Suaranya mungkin lancang dan kuat dan berani sehingga dalam bahasa mereka meminjam kata tersebut. Nah, lafaz ini atau sifat-sifat Allah seperti yadullah mabsutatan. Akan tapi kedua tangan Allah itu terbentang. Ini bukan majaz, bukan maksudnya hanya meminjam kata tangan, bukan. Maksudnya hakikat tangan itu makna bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan makna meminjam kata tangan, tapi maknanya kuat, nikmat, itu maksudnya. Jadi sifat Allah ini adalah hakiki, bukan majaz. Wa anna laha ma'ani hakikiyah taliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Bahwasanya sifat-sifat yang akan kita baca nantinya mempunyai makna yang hakiki, yang layak bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan alangkah banyaknya dalil yang akan berbicara tentang hal tersebut. Faqad akhadha ashabu Rasulillah anhu al-Qur'an. Para sahabat telah menghafalkan Al-Qur'an, telah menyaksikan wahyu Al-Qur'an, dan mereka bersama Rasulullah, dan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat ini mereka hafalkan, mereka pahami, mereka baca. Tapi mereka tidak ada dinukil bahwasanya mereka bingung. Tidak ada. Itu artinya mereka beriman, menerima. Maka setelah mereka barulah datang orang-orang yang menafikan sifat, bukan tangan, bukan wajah. Jadi mereka tidak mensifati Allah Azza wa Jalla, mereka mentaktil, menghapuskan semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang akan dibahas ke depannya insyaallah. Di akhir penukilan daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Lum'ah, fa innahu yantabiqu ala madhhabil mufawwidhah. Itu adalah lafaz yang ditujukan kepada Al-Mufawwidhah, bukan berarti Ibnu Qudamah yang mufawwidhah, akan tapi mazhab mufawwidhah. Wa huwa min syarril madzahib wa akhbathiha. Dan mazhab al-mufawwidhah ini adalah mazhab yang paling jelek dan yang paling keji. Wal musannif rahimallahu taala imamun fis sunnah. Dan musannif dan pengarang kitab Lum'atul I'tiqad siapa? Ibnu Qudamah adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa ab'adun nas min mazhabi al-mufawwidhah. Ibnu Qudamah muallif kitab, orang yang jauh dari akidah bid'ah yaitu mufawwidhah ini. Jadi diluruskan agar kita selalu berbaik sangka kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu lafaz yang sifatnya mungkin dipahami tertuju ke sana, diluruskan. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mendukung satu sama lain, meluruskan perkataannya, bukan malah menjatuhkan, bukan malah menghancurkan, akan tapi selama di akidahnya benar, dimaknai perkataannya dengan benar dan baik, dan selalu bersangka baik. Maka ini adalah akhlak para ulama di zaman ke zaman, mereka selalu membela para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai Al-Imam Nawawi, Ibnu Hajar, ulama besar yang jatuh dalam asma wa sifat, mereka memberikan uzur karena mereka hidup di lingkungan yang demikian keadaannya, sehingga mereka tetap menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nawawi, Ibnu Hajar, ulama besar, mentakwil sifat, akan tapi dia tidak masuk karena ahli bidah. Makanya orang yang ekstrim mengatakan bakar kitab Imam Nawawi, bakar kitab Ibnu Hajar, karena dia mentakwil. Tapi ulama memberikan uzur bahwasanya Imam Nawawi, Ibnu Hajar hidup pada zaman yang semua rata bidah di sana. Kalau seandainya ada ulama besar tinggi di atas Imam Nawawi menjelaskan kebenaran, insyaallah An-Nawawi akan menerima. Nyaman tidak ada. An-Nawawi paling tinggi dan Ibnu Hajar orang ulama yang paling tinggi, sehingga itulah yang dia dapatkan dari guru-gurunya, sehingga beliau tetap menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil ilmunya. Makanya kitab beliau tersebar, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, sampai sekarang diambil ilmunya, walaupun ada takwil sifat terjadi pada mereka. Insyaallah ini yang kita sampaikan pada kajian kita ini, bahwasanya tentang perkataan Imam Ibnu Qudamah, dan ada lafaz yang dapat dipahami kepada kesalahan, maka telah diluruskan bahwasanya Ibnu Qudamah tetap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang diambil faedah dan ilmunya dan kitabnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.